HTML to PDF dengan WisiPrint di Django. Baik, kita pernah membahas sedikit tentang membuat HTML to PDF dengan menggunakan XHTML to PDF yang kodenya itu seperti ini. Teman-teman bisa lihat di video yang sebelumnya, dan kali ini kita akan mencoba dengan menggunakan WisiPrint. Print yang saya gunakan sekarang ini adalah yang versi 6.0.2. Baik, kita langsung install WisiPrint-nya. Kemudian kode yang lainnya seperti di home document list, dokumen detail ini masih sama seperti yang sebelumnya, dan nanti akan ada perubahan di bagian file PDF. Lalu ada juga tambahan pada model. Jadi di model ini saya tambahkan untuk menyimpan informasi tentang tata letak halaman PDF. Jadi nanti ada orientasi, kemudian ukuran kertas, dan ada margin yang saya tambahkan di situ. Baik, sekarang kita akan buat saja langsung modelnya. Ini pertama saya akan bikin enum dulu untuk pilihan orientasi kertasnya. Ini saya bikin namanya seperti ini, lalu pakai text choices. Di sini saya kasih portrait, lalu ada landscape. Ini saya bikin modelnya halaman PDF. Isinya ada orientasi, model, chart fill, slangnya ya 10 saja karena kan itu pendek ya. Lalu choicesnya itu adalah orientation, choices, titik choices. Field selanjutnya ada size dengan chart fill, max length kasih 20 saja. Help text, keterangan cara mengisi fieldnya. Field yang terakhir ada margin, max length-nya itu kita kasih 30. Saya mau import dulu sesuatu di sini. From Django util save string, import mark save. Nah, jadi mark save ini saya taruh di sini gunanya supaya nanti kita kan bisa ketik teks atau ketik tag HTML di sini. Misalkan si user itu nanti menginputnya seperti ini, 3 kali 4 kali 4 kali 2 gitu ya misal. Lalu bisa juga menginput 3 kali 3 kali 4 dan 3 kali 4 atau hanya 4 saja. Nah, ini di inputnya dalam sentimeter. Kita kasih BR sini nanti biar bikin baris baru. Lalu kasih keterangan ya. Jika si user itu menginput 3 kali berapa tadi? 3 kali 4 kali 4 kali 2. Ya, itu sama dengan berarti yang atas itu adalah 3, yang kirinya itu 4 yang pertama, bawah itu 4, dan bawah atas, kiri, bawah, kanan ya. Kanan itu yang angka 2. Kemudian kalau user itu menginputnya 3 kali 3 kali 4, artinya yang atas itu adalah 3, kemudian yang kiri itu 3, dan yang kanan dan bawah adalah 3, dan yang bawah itu adalah 4. Lalu kalau usernya menginput 3 kali 4, jadi kan di contoh ini ada 3 kali 4, berarti yang atas dan bawah ini salah. Atas dan bawah dia adalah yang 3-nya, dan kiri dan kanan ini adalah yang angka 4. Lalu yang terakhir jika hanya 4, itu berarti semua margin adalah 4 cm gitu. Oke, lalu kita ke file PDF, dan di sini sebelumnya kita import dulu yang dibutuhkan. Ini di komen saja dulu ya, karena ini enggak dipakai lagi di sini.
Pertama, import render to string from Django utils text import slugify, dan satu lagi from Django http import http response. Jangan lupa juga kita import misi printnya. Oke, itu yang perlu diimport. Kemudian saya akan membuat sebuah kelas. Ini saya kasih nama kelasnya write PDF. Kemudian di write PDF itu ada header berupa str string sama dengan kasih nilai defaultnya attachment. Lalu ada file name, ini str juga. Kemudian ada template name, ini str juga. Kosongkan saja dulu. Lalu css files sama dengan none juga. CSS file ini bisa string atau bisa list. Dan membuat metode get ini nanti returnnya berupa http response. Nah, pada metode get kita buat konteks ya. Konteks itu self get context data, dan HTML itu sama dengan self get template. Nanti kita bikin metodenya ini. Self get template itu self template name dan konteks. Oke, nanti kita jelasin ya. PDF sama dengan self make PDF, lalu return PDF. Oke, selanjutnya ada metode get file name. Kita langsung return aja self template name. Dan ada metode yang metode ini nanti di turunan dari write PDF ini harus diimplementasikan. Jadi di sini kalau nggak ada implementasi dari get string ini akan ada implement error. Lalu saya juga membuat get response, itu argumennya HTML yang isinya adalah respon http response, lalu ada HTML content type sama dengan ini adalah application PDF. Lalu kita isi headernya, ada content disposition, headernya yang ini tadi bisa attachment, nanti bisa juga diganti dengan inline file name. Nah, file name-nya ini saya akan bikin seperti ini, pakai slugify self get file name dan titik PDF return response. Oke, sekarang kita buat dev get template. Ini ada template name, nama templatenya, lalu ada konteks. Template itu sama dengan render to string template name dan konteks return template. Selanjutnya kita bikin stylenya. Style ini nanti returnnya berupa list. Jadi di sini ada CSS string, itu sama dengan self get CSS string. Lalu ada size value, ini diambil dari model CSS string titik size. Di model kan kita ada field size ya, split x. Oke. Lalu ada CSS gini, size CSS sama dengan, langsung kita gabungkan pakai join. Joinnya itu adalah value dalam milimeter. Ini kan tadi yang size-nya ya, size-nya dalam milimeter. Kemudian bikin loop di sini, value in size value. Dan kita juga mengambil nilai margin yang ada di model. Margin value CSS string titik margin split x. Kita tadi ada x-nya ya di inputnya itu. Lalu margin CSS sama dengan join value for value in margin value. Nah, sekarang kita akan memasukkan value dari size dan margin yang sudah dibikin listnya ke dalam sebuah list. Di sini ada CSS, kemudian string sama dengan kita atur page dari si ukuran halaman di HTML yang akan kita buat marginnya, dan kita masukkan nilainya. Nilainya adalah yang pertama size CSS, margin CSS, dan juga nilai dari yang di sini ya, di orientation tadi. Ini kita bikin menjadi memastikan untuk menjadi str. Lalu if self CSS file, dan ini kita cek dulu type-nya apa dia itu. Kalau dia type-nya itu adalah str, nanti kita langsung saja string append
self CSS file. Ini berupa path-nya. If type-nya adalah, kalau dia list berarti ini kita harus looping dulu. Udah selesai dan kita akan return stringnya. Kita buat metode yang terakhir, itu ada make PDF, argumennya adalah template. Lalu ada HTML, itu adalah HTML yang dari WC-Print, stringnya sama dengan template. Lalu ada base URL ini adalah self request will solute URI. Di sini ada buffernya itu adalah byte.io, dan main.nya adalah HTML render. Style sheet sama dengan self get style, dan write PDF ada buffer, masukkan buffernya. Lalu ada, ini optional aja sebenarnya, presentational hints true. Oke, sekarang kita bikin PDF sama dengan buffer get value, kita mulai dari 0, dan response sama dengan self get response. Argumennya adalah HTML yang kita buat tadi, main.doc di atas. Lalu response write-nya apa yang di write? PDF, return response. Oke, itu ya. Dan kembali lagi ke model yang size ini untuk mengatur ukuran kertasnya, panjang lebarnya. Di sini lebarnya, di sini panjangnya. Dan yang margin ini nanti kita untuk mengatur margin kertas. Lalu di kelas write PDF kita tadi sudah mengimport byte.io, respon, HTTP response, render to string, Slugify, dan dari modul WC-Print ada CSS dan HTML. Sekarang kita akan mengimplementasikan bagaimana cara menggunakan kelas write PDF yang sudah kita buat tadi. Pada dokumen detail view ini tidak ada perubahan. Yang ada perubahan itu ada di dokumen PDF, dan kita import dulu di sini write PDF. Oke. Nah, setelah kita import write PDF baru tambahkan di sini ya. Jadi dokumen PDF ini adalah turunan dari dua kelas. Jika teman-teman mau mengubah headernya, bisa di sini buat header itu sama dengan misalkan inline, tadi kan defaultnya adalah attachment, dan teman-teman juga bisa menambahkan file CSS di sini, CSS file sama dengan static misalkan, dan styles.css. Ini bisa berupa string atau bisa juga berupa list. Kalau list berarti seperti ini. Nanti bisa bikin dua file CSS dan lain-lainnya. Komen dulu yang headernya. Nah, tadi ada satu metode yang harus diimplementasikan pada kelas turunan, dan saya juga akan meng-override satu metode. Jadi ini hapus saja. Saya pertama kali akan meng-override get file name. Saya akan ambil dari field judul ini di dokumen. Jadi kita sudah punya self get context data. Get context data itu dari sini ya. Kemudian kita ambil objek, dan kemudian kita ambil judul. Objek itu yang ini, dan judul itu dari field dokumen. Kita pakai model dokumen. Sekarang return file name. Kemudian ada def get CSS string yang harus kita override di situ. Nah, di sini ada obj sama dengan model halaman PDF, objek kita ambil yang record terakhir, return obj. Nah, hanya itu saja untuk yang CSS string. Selanjutnya akan diproses di sini, get styles. Oke, ini sudah kita buat file PDF-nya. Untuk yang template-nya masih sama seperti yang sebelumnya, karena kita pakai model yang sama juga dari contoh yang sebelumnya, yang XHTML to PDF. Jadi tidak ada perubahan. Kita hanya mengubah yang dokumen PDF saja. Oke, baik, kita lihat hasilnya seperti apa. Oh iya ya, belum di sebentar, biar. Oh iya, ada yang belum ya. Yang belum itu adalah tadi kan kita sudah bikin model ya. Bikin model berarti model ini butuh di migrate. Nah, karena kita tadi menambahkan model dan model ini masih kosong, model HTML PDF, jadi kita butuh satu views lagi untuk mengubah
atau menambahkan nilainya. Dan kita pakai function saja di sini kan. Tapi sebentar dulu, sebelum kita bikin functionnya, kita bikin satu buah form di dokumen dengan nama forms py. Kemudian import form Django, import form. Kita import juga modelnya, from titik model import halaman PDF, class form halaman PDF, forms titik model form. Kita pakai model form, class meta itu ya. Kita sudah bikin formnya, dan juga kita butuh satu HTML untuk form. Kita bikin form titik HTML di sini, extend. Ini untuk yang base HTML, sesuaikan dengan template teman-teman sendiri ya. Oke, ini untuk form HTML saya buat seperti ini saja, sederhana saja. Kemudian ini adalah formnya, dan kita akan bikin views-nya itu dengan pakai function saja. Harus ada argumennya request. Templatenya tadi docs form .html, kemudian kita ambil record terakhir dari model object last. Kita masukkan di sini formnya, form sama dengan formnya apa tadi? Salah ya, frm. Oh, belum diimport ya. Formnya belum diimport. Kalau ada objeknya, berarti form sama dengan form halaman PDF instance obj. If request method sama dengan post, ini gitu, dan kita bikin konteks. Return render request template dan konteks. Oke, sudah ya. Tambahkan di URL-nya, taruh sini aja. Oke, kita bikin CSS string aja ya. Sekarang kasih link di menu sesuai dengan template-nya kawan-kawan. Kalau saya seperti ini. CSS string. Oke, kita lihat ya, CSS. Kita masukkan misalkan portrait atau landscape, lalu size-nya misalkan di sini saya bikin 100 kali 200, lalu misalkan 4 kali 4 kali 5 kali 2. Submit. Ini kita udah submit, nggak tahu ya, karena nggak ada message-nya di situ, jadi kita lihat aja langsung. Kenapa ini? Oh, ini ya, tanda kurung, bukan tanda kutip, bukan kurawal ya. Kenapa lama sekali? Oke, baik teman-teman, kadang-kadang kita menemukan bahwa file CSS itu agak bikin jadi berat ya, seperti ini ya. Kalau ini udah berhasil jadi PDF, tapi kalau misalkan kita pakai file CSS yang lain, itu dia jadi agak lambat. Tapi ini enggak juga sih, kadang ada lambat, kadang. Oke, baik teman-teman, sekarang kita coba. Ini
dia pakai attachment. Sekarang kita coba pakai inline. Nah, itu dia hasilnya. Kita juga bisa nggak pakai sih ini. Nah, ada bedanya ya, tanpa file CSS atau juga dengan file CSS. Atau saya bikin file CSS khusus untuk ini, apa namanya, untuk PDF. Nah, itu ya. Jadi kita bisa lihat hasilnya seperti itu. Ini pengaturnya bisa kita ganti-ganti, misalkan ya orientation nggak terlalu pengaruh sih untuk di CSS. Oke, kita bikin misalkan seperti ini. Ya, berubah ya. Baik, jadi sekilas tentang cara menggunakan VisiPrint untuk membuat HTML to PDF. Kita sudah coba ya cara sederhana. Kita bisa membuat sebuah kelas write PDF yang dia itu merupakan kelas bertanggung jawab untuk membuat PDF dengan beberapa atribut dan metode yang nanti bisa di override pada kelas turunannya. Nah, jadi kelas write PDF ini kita bisa membuat dia menjadi fleksibel dengan beberapa pengaturan yang sudah ditentukan di awal dan beberapa style yang kita tentukan, ada dari model dan juga ada dari file CSS sendiri. Lalu pada di views ini, views dokumen PDF. Jadi dokumen PDF ini merupakan turunan dari dua kelas. Jadi ada write PDF dan dokumen detail view. Dan semua fungsionalitasnya itu digunakan pada dokumen PDF. Dua metode yang perlu kita perhatikan itu ada get file name, bagaimana cara kita mengatur nama filenya. Misalkan seperti ini ya, di download. Nah, itu nanti ada dokumen ketiga ini adalah filenya secara dinamis. Atau kita bikin yang ini kan. Nah, di sini dia dokumen pertama sesuai dengan judul ini ya, karena kita ngambilnya dari model tadi. Lalu yang get CSS string itu kita menggunakan model yang sudah disimpan, yang kita atur di sini di views CSS string. Di situ ada size dan margin, dan orientation itu nggak terlalu pengaruh ya di situ. Atau saya salah memasukkan kode di CSS-nya. Kita bisa simpulkan antara XHTML to PDF dan VisiPrint. Keduanya ini tujuannya sama, untuk membuat file PDF dari HTML. Pada XHTML to PDF ini memerlukan beberapa langkah-langkah tambahan seperti proses konversi, karena dia ada modul tambahan dari Report Lab, dan dia memiliki beberapa keterbatasan fitur yang mungkin belum dimaksimalkan oleh pengembang. Seperti misalkan pada CSS. Namun dia memiliki dokumentasi yang baik dan juga komunitas yang terus berkembang. Dan untuk VisiPrint ini merender HTML langsung yang menggunakan bahasa pemrograman Python, dan dia merender langsung HTML itu menjadi PDF dengan menggunakan CSS untuk tata letaknya, untuk layoutnya dan stylingnya. Dan dia juga VisiPrint ini tidak memerlukan library eksternal seperti yang di XHTML to PDF. Dukungan terhadap CSS juga sudah bisa dibilang luas, lebih intuitif, terutama bagi yang teman-teman terbiasa dengan CSS. Nah, kapan kita menggunakan XHTML to PDF atau menggunakan VisiPrint, yaitu tergantung dari kebutuhan proyek dan preferensi teman-teman itu seperti apa. Kemudian pemilihan antara tingkat kontrol dan fleksibilitas itu juga mungkin perlu diperhatikan. Oke, jadi itu saja contoh sederhana cara menggunakan VisiPrint di Django. Jadi teman-teman sudah ada dua pilihan, VisiPrint dan XHTML to PDF untuk membuat HTML menjadi PDF. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video yang selanjutnya.